Lalu timbul pertanyaan, jika pemiliknya adalah perempuan, lalu siapa yang bekerja, mengurus, mengelola, dan memimpin harta pusaka tersebut? Adat memberikan jawaban yang sangat bijaksana dan adil. Meskipun pemilik sah harta pusaka adalah kaum perempuan, namun pengelolaan, pemeliharaan, dan perlindungan atas harta tersebut diamanahkan kepada mama kepala waris, yaitu laki-laki tertua atau yang paling dituakan dalam kaum tersebut. Ini adalah pembagian tugas yang sangat seimbang. Perempuan, sebagai pemilik dan pemegang hak asal-usul, berhak menikmati hasil dan memastikan harta itu tetap ada untuk anak cucu. Laki-laki, mama, sebagai pengelola, pemimpin, dan pelindung. Ia bertugas mengurus tanah, menggarap sawah, menjaga rumah gadang, serta memastikan harta itu bertambah dan tidak berkurang. Tugas mama dalam mengelola pusako sangat berat dan penuh tanggung jawab. Ada aturan ketat baginya. 1. Dilarang menjual atau memindah tangankan. Harta pusaka tinggi sama sekali tidak boleh dijual atau digadaikan, sekecil apapun keperluannya. 2. Wajib memelihara. Harus dijaga agar tetap aman, subur, dan bermanfaat. 3. Hasil untuk bersama. Segala hasil panen atau keuntungan harus digunakan untuk kepentingan seluruh anggota kaum, seperti biaya pesta, pendidikan, atau pengobatan kemenakan. Jika mama mengelola dengan baik, ia dipuji. Jika menyalahgunakan, ia dicatat sejarah sebagai perusak kehormatan. Prinsipnya, mama memakai pusako, kemenakan mendapat manfaat. Mama yang bekerja, kemenakan yang menikmati hasilnya.